Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen IAIN Ponorogo. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Perkenalkan, nama saya Fatimah, NIM 209241366. Saya sebagai peserta PPG 1 tahun 2025 di IAIN Ponorogo. Saya sebagai guru bidang studi sejarah kebudayaan Islam di MA Muslimin Cela, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin kelas 10. Metode pembelajaran yang akan saya pakai yaitu metode PBL. Adapun instrumen yang saya buat atau saya persiapkan diantaranya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Ibu. Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini. Bagaimana adik semuanya? Semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KM. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kita ketemu lagi sama Ibu. Ya, mungkin kita udah tidak asing lagi ya. Kita belajar sejarah kebudayaan Islam, di mana minggu kemarin kita belajar strategi Khulafaur Rasyidin. Yang mengingat atau mengulangi lagi, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Di mana siapa aja? Sahal? Ya, itu ya. Yang lainnya mungkin kalian ingat ya. Nanti kita mendalam lagi tentang sejarah perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini tujuan pembelajaran Ibu tentang Khulafaur Rasyidin, di mana pertama, satu, peserta didik itu mampu memahami proses pembelajaran pada sistem Khulafaur Rasyidin. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami substansi dan strategi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang kita lanjut ke materi baru. Nah, di mana di sini kalian melihat perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang tidak jauh ya, dari pertama kan kita dari sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin ada 4. Dari sini juga sama ya. Bisa kalian lihat di sini ada siapa aja? Dan Ali bin Abi Thalib. Bisa dilihat masa pemerintahannya dan tahun mereka masih menjabat pada masa kekhalifahannya. Selanjutnya, nah di sini pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin hingga akhir hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak mewasiatkan apapun yang terkait pada siapapun yang akan melanjutkan tugasnya.
Sehingga akan tetapi harus ada seseorang yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Sehingga pada saat itu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan umat Islam digantikan oleh 4 orang sahabat Nabi SAW, yaitu yang dikenal dengan sebagai Khulafaur Rasyidin. Sehingga bukanlah seorang Nabi dan Rasul, namun beliau hanya seorang khalifah yang melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan negara. Nah, itu ya pengertian dari proses para Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah kalian mengamati, setelah kalian mengerti dengan proses ini, karena tidak jauh dengan materi yang kemarin ya tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini biar lebih lanjutnya lagi karena proses terakhir ya. Nah, di sini nanti Ibu akan kasih kalian LKPD. LKPD itu adalah lembaga kerja siswa di mana kalian mengerjakan nanti ada sistem diskusi ya. Nah, di mana di situ kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman kalian ya. Di sini adalah isi dari LKPD di sini, di mana sudah dijelaskan dari yang kemarin tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, dan dari keempat Khulafaur Rasyidin itu siapa aja. Berarti ya nanti udah pada kenal, kalian udah pada tahu. Terus masa mereka menjabat menjadi khalifah dari tahun berapa dan sampai tahun berapa. Nah, nanti di sini kalian pilih salah satu dari khalifah Khulafaur Rasyidin untuk dipresentasikan nanti di depan ya. Ini Ibu udah bagi kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Pilih dari keempat khalifah itu ya. Ya. Nanti kalian di sini yang terakhir yaitu mempresentasikan tentang bagaimana kehidupan Khulafaur Rasyidin dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin yang lain untuk ya, diskusinya udah beres? Udah. Ya, beres. Kita mulai presentasi ke depan pada kelompok ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Pertama yaitu latar belakang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari kabilah Quraisy, suku terkemuka di Mekah saat itu. Ia berasal dari klan Bani Adi yang bertanggung jawab atas antar suku peralihan ke Islam. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai orang yang tegas dan kuat.
atau mau ditambahkan lagi? Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Ya, kita lanjut. Silakan duduk untuk kelompok 1. Terima kasih. Kita lanjut untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tadi kalian diskusikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan terkait Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan kami di sini akan menjelaskan beberapa poin, diantaranya yaitu yang pertama, biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah selanjutnya. Dan yang selanjutnya pula terdapat kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama masa pemerintahannya. Mungkin langsung saja dimulai dari yang pertama, yaitu biografi dari Abu Bakar As-Siddiq yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aulijah. Baik, ada biografi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah Abu Quhafah At-Tamimi. Pada masa jahiliyah, nama asli beliau adalah Abu Ka'bah. Namun, Nabi menggantinya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun orang-orang kerap memanggilnya dengan sebutan Abu Bakar. Bakar dalam bahasa Arab artinya dini atau pagi. Dia diberi gelar As-Siddiq karena merupakan orang yang membenarkan atau orang yang membenarkan kisah Isra Mi'raj di saat penduduk Mekah mengingkarinya. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Beliau terkenal akan kedermawanannya. Ya, mungkin itu biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya, proses diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dari mulai ketika Nabi Muhammad SAW wafat, pada saat itu Islam mengalami kekosongan pemimpin. Dikala kekosongan pemimpin tersebut, kaum Ansor mengadakan suatu perkumpulan di Sakifah Bani Sa'idah tanpa mengajak kaum Muhajirin dalam perkumpulan tersebut. Dan perkumpulan tersebut dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Pada saat itu, kaum Ansor hampir saja membaiat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah selanjutnya, melanjutkan kekhalifahan Nabi Muhammad SAW. Namun, sebelum dibaiat, kaum Muhajirin segera datang menghampiri mereka. Ketika saat itu, kaum Muhajirin menolak untuk dibaiatnya Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah selanjutnya, dikarenakan kaum Ansor pada zaman dahulu ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam, kaum Ansor itu menolak secara terang-terangan dan menjelaskan bahwa kaum Muhajirinlah yang selalu mendukung Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq, kaum Ansor menyadarinya. Dan setelah kaum Ansor menyadarinya, Abu Bakar menyarankan Ubadah bin Jarrah dan juga Umar bin Khattab untuk dipilih sebagai khalifah selanjutnya. Dan Ubadah bin Jarrah serta Umar bin Khattab itu malah menunjuk balik Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin selanjutnya. Nah, itu adalah proses terpilihnya. Dan kala dibaiat, Abu Bakar menyebutkan dalam satu katanya, mungkin bisa disimpulkan, ketika Abu Bakar berada di jalan Allah dan juga Rasulnya, maka taatilah dia. Dan ketika ia mengingkari atau tidak taat terhadap peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka gugurlah ketaatan kalian kepadaku. Mungkin itu adalah proses terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah selanjutnya. Dan penjelasan selanjutnya mengenai kebijakan-kebijakan terhadap kebijakan Abu Bakar terdapat dua kebijakan, yaitu yang pertama pembukuan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dendi.
dari diskusi atau sesi pertanyaan saya buka. Ya, silakan siapa yang ingin bertanya ke kelompok 2? Ya, silakan. Baik, saya ingin bertanya, apa penjelasan yang bisa diambil dari kepemimpinan Bapak Presiden dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan kelompok 2. Langsung Penjelasan pelajaran. Mungkin terima kasih ya kepada kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Apa sih pelajaran yang dapat kita ambil di kehidupan sehari-hari kita dari keholifahan 4 khalifah tersebut atau Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, kita dapat mengaplikasikan bahwa kita itu jadilah seorang pemimpin yang tegas. Selanjutnya, selain pemimpin yang tegas, kita juga harus menjadi pemimpin yang mempunyai keilmuan yang sangat luas tentunya. Dan walaupun tegas, tetapi kita juga harus menjadi seseorang yang pemimpin penyayang, bijaksana, dan juga kita harus menjadi seorang pemimpin yang pekerja keras seperti itu. Mungkin Iya, apakah kelompok 1 udah puas dengan jawaban Teh Kiran? Alhamdulillah sudah puas. Iya, Ibu menambahkan sedikit dari jawaban dari Teh Kiran. Hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin pada kehidupan sehari-hari banyak ya. Ya, contohnya kita patuh kepada orang tua, terus kita menjadi seorang pemberani, itu adalah salah satu contoh yang diterapkan oleh khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yaitu ya. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan untuk duduk kembali. Lanjut sekarang kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi.
jawaban dari Kang Adib dan di sini adanya bijaksana atau apa? Kejujuran dan kesederhanaan. Nah, pada masa pemerintahan Utsman memang banyak kelebihan-kelebihan. Pada saat itu beliau memiliki prestasi-prestasi yang sangat mungkin untuk kita tidak punya itu ya. Nah, dari situ dengan banyaknya prestasi-prestasi, banyaknya yang kalau bahasa ini ingin memeluk agama Islam, sehingga dengan kesederhanaan beliau, ketabahan beliau, kesabaran beliau, sehingga banyaknya orang yang ingin ingin memeluk agama Islam. Jadi, mungkin udah jelas dengan jawaban-jawaban yang sudah kalian letakkan dan lebih ini kan. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kasih tepuk tangannya. Silakan duduk. Terima kasih untuk semua kelompok. Alhamdulillah presentasi tiap kelompok sudah beres dan proses pembelajaran kita sudah beres. Alhamdulillah ya. Dimana dari bab ini ada hikmah yang mungkin bisa kalian lihat dari di sini. Dari proses Khulafaur Rasyidin itu dimana kita bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang adanya ketakwaan, kesederhanaan, inspiratif, menghormati hukum, kejujuran, dan mengutamakan kepentingan umum. Nah, dimana mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari awal sampai akhir, alhamdulillah ya. Kita beres pembelajaran kita, di mana di sini kalian mungkin bisa mengambil hikmah dari pembelajaran Khulafaur Rasyidin. Siapa di sini yang ingin menyimpulkan dari materi ini? Siapa? Kira-kira? Ya, silakan berdiri. Khulafaur Rasyidin dikarenakan Nabi Muhammad saat wafat itu tidak menunjuk siapapun untuk meneruskan kekhalifahannya, dan terbentuklah Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yang dapat yang menonjol pada masa kekhalifahan atau Khulafaur Rasyidin tersebut dari mulai yang pertama itu pembukuan Al-Quran, dan dapat kita rasakan sampai sekarang pembukuan Al-Quran tersebut itu sangat istimewa sekali, karena pada saat ini kita mampu merasakan manfaat dari Al-Quran tersebut. Dan yang kedua, perluasan wilayah. Dari perluasan wilayah tersebut dapat kita sadari bahwa pada masa kekhalifahan 4 khalifah tersebut, Islam itu meluas ke berbagai wilayah dan meluas untuk wilayahnya. Dan yang selanjutnya terdapat undang-undang sebagai untuk mengkondisikan pada masa itu. Dan ibrah atau hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini seperti apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Fatim. Yang pertama yaitu ketakwaan dari para khalifah tersebut, terus kesederhanaan yang mereka aplikasikan dalam kehidupannya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu aspiratif, dapat menerima pendapat orang lain, tidak egois. Dan yang selanjutnya menghormati hukum dan juhud, lalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan dirinya pribadi. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran ke Ibu, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap menerima salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam